Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memang aneh, lucu, ajaib di hadapan Tuhannya. Saat ketika membutuhkan, saat perlu, memiliki hajat, banyak manusia akrab datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika semua hajatnya sudah Allah berikan, maka manusia jarang sekali bersyukur dan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang sering terjadi. Bahkan para guru-guru, muallim, orang-orang soleh, para kiai, para ustadz mengerti sekali sifat manusia yang seperti ini. Seorang sahabat datang pada saya bercerita bahwa ia baru saja berjumpa dengan seorang guru, seorang kiai di Pasuruan, Jawa Timur yang memiliki pesantren anak yatim ribuan. Subhanallah, sahabat ini bertanya, "Pak Kiai, gimana ceritanya bisa memberikan makan kepada seluruh anak yatim seperti ini?" Maka jawaban Pak Kiai, "Oh, Allah selalu kirimkan orang-orang yang perlu, orang-orang yang punya hajat, orang-orang yang memiliki masalah, mereka datang. Dan dengan cara itu nanti mereka berbagi syukur pada anak-anak yatim hingga kami alhamdulillah sampai sekarang masih tetap hidup." Ada nggak yang menarik kisah tentang seorang yang datang Allah kirimkan ke sini? Oh, banyak. Salah satunya Pak Kiai, sahabat saya mengejar. Subhanallah wa ta'ala, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai ini nggak pakai lama, dia mengatakan ada malam itu datang seorang pengusaha, katanya sih pengusaha tambang. Subhanallah, malam itu saya tidak pernah kenal. Dia datang, ngobrol, silaturahmi, kira-kira setengah jam dia datang. Dia baru berani menyampaikan hajatnya. Dia mengatakan, "Pak Kiai, doakan ya, saya mau ikut tender perusahaan tambang di Riau. Insya Allah kalau saya menang tender, saya akan sedekah kepada anak-anak yatim di sini." Pak Kiai tahu sekali ulah manusia. Kalau mereka punya masalah, mereka datang meminta doa. Tapi kalau misalnya masalah yang sudah Allah selesaikan, jarang sekali datang ke pesantren anak yatim, berkunjung pada orang-orang soleh. Maka dengan seloranya Pak Kiai mengatakan, "Sampean hafal surah Al-Fatihah?" "Hafal Pak Kiai." "Memangnya kenapa?" Coba baca, kata Pak Kiai. "Sekarang Pak Kiai?" "Iya sekarang, saya pengen tahu." Maka kemudian pengusaha ini membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina." Baru pengen diterusin, stop kata Pak Kiai. "Kenapa Pak Kiai?" "Itu ayat yang terakhir yang sampean baca, sampean tahu artinya?" "Yang mana Pak Kiai?" "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." "Oh, kalau tidak salah artinya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan." Usai diterjemahkan sama pengusaha, Pak Kiai kemudian berujar, "Oh, rupanya sampean Fatihahnya masih sama saya." "Maksudnya gimana Pak Kiai?" "Saya kira sampean Fatihahnya udah kebalik, jadi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud." "Memangnya kenapa Pak Kiai?" "Tadi kan sampean bilang kalau sampean menang tender, maka sampean bakal sedekah pada anak yatim. Itu namanya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Kalau sampean betul Fatihahnya, nyumbang dulu, sedekah dulu buat anak-anak yatim. Insya Allah, Allah tolong menang tender." Oh subhanallah, mengerti pengusaha ini bahwa selama ini kita selalu meminta pada Allah namun tidak banyak mengabdi, beribadah, berbakti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kepalanya sekarang sudah ada mindset iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hingga malam itu dia berpamitan. Maka usai perjumpaan selesai dengan Pak Kiai, esok ba'da zuhur handphonenya Pak Kiai bunyi. Dan ada tahu ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengusaha ini memberitahukan kepada Pak Kiai bahwa baru saja dia sudah transfer sejumlah uang. Dan subhanallah, Pak Kiai pergi ke bank, dia lihat rekeningnya, subhanallah yang ditransfer besarnya adalah 200 juta rupiah. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalam Pak Kiai hanya ingin mendoakan sendiri, tapi karena sedekahnya sungguh-sungguh, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia kumpulkan seluruh santri, seluruh ustadz, mereka berdoa dari maghrib sampai isya. Dan ada tahu ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belum lagi seminggu sang pengusaha menelpon Pak Kiai dengan nada yang girang. Dia mengatakan, "Alhamdulillah Pak Kiai, berkat doa Pak Kiai dan santri, maka saya baru saja diberitahu bahwa saya pemenang tender." Anda tahu ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa nilai tender dimenangkan? Pak Kiai itu berujar kepada sahabat saya, yang sahabat ini menurunkan kepada saya, "Tahu nggak Ustaz, Pak Kiai itu bilang bahwa nilai tender dimenangkan sang pengusaha adalah 9,8 miliar.
Hotel rahmati Allah. Berbuat, mengabdi, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setulus hati, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya Bobby Herwibowo